Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Priti. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas mengenai baterai. Untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak videonya. Baterai memiliki 3 fungsi pokok pada kendaraan. Yang pertama, ketika kondisi mesin belum hidup, baterai sebagai sumber tenaga listrik satu-satunya berfungsi untuk menghidupkan sistem kelistrikan yang ada di kendaraan, termasuk aksesoris kendaraan. Yang kedua, fungsi baterai saat akan menghidupkan atau menstarter mesin. Baterai juga akan menjadi satu-satunya sumber listrik bagi sistem starter. Yang ketiga, fungsi baterai saat mesin sudah dalam keadaan hidup. Saat mesin dalam kondisi hidup, alternator sistem pengisian juga sudah berfungsi, dan baterai hanya berfungsi sebagai penstabil tegangan dari alternator tersebut. Ini adalah kotak baterai yang fungsinya sebagai wadah untuk menampung elektrolit dan pelindung komponen di dalamnya. Kotak baterai terbuat dari bahan plastik yang dikeraskan, sehingga jika terdapat benturan atau gangguan yang datang dari luar, tidak akan mempengaruhi komponen di dalam baterai. Dan dibuat dengan warna transparan, sehingga kita bisa melihat permukaan elektrolit di dalam baterai. Kotak baterai terdapat garis tanda bagian atas dan bawah, biasanya digunakan untuk pemeriksaan permukaan elektrolit. Bagian atas yang berwarna biru ini merupakan tutup baterai, yang berfungsi sebagai tutup baterai tentunya, tempat terminal-terminal baterai dan lubang ventilasi. Ada 2 terminal baterai, yaitu terminal positif dan terminal negatif. Untuk membedakannya, kita bisa melihat tanda yang tertera pada tutup baterai. Untuk terminal positif terdapat tanda plus dan biasanya diameternya lebih besar dibandingkan terminal negatif. Untuk terminal negatif terdapat tanda minus. Yang selanjutnya, sumbat ventilasi adalah tutup untuk lubang pengisian elektrolit dan untuk memisahkan gas hidrogen serta uap asam sulfat yang terbentuk saat proses pengisian. Gas hidrogen akan dibiarkan lewat keluar melalui lubang ventilasi, sedangkan uap asam sulfat akan mengembun pada tepian ventilasi dan menetes kembali ke bawah. Ada 2 plat baterai, yaitu plat positif yang berwarna coklat dan plat negatif yang berwarna abu-abu. Selanjutnya, separator. Komponen ini terletak di antara plat positif dan plat negatif, yang berfungsi sebagai penyekat, pencegah terjadinya hubungan singkat di antara kedua plat. Antara plat positif dan plat negatif akan dihubungkan oleh pengikat plat, dan ikatannya ini akan dipasangkan secara berselang-seling, dibatasi oleh separator dan dengan tujuan untuk memperbesar luas singgungan antara bahan aktif dan elektrolit, sehingga listrik yang dihasilkan besar. Ialah larutan asam sulfat dengan air sulingan. Dan jika baterai dalam keadaan terisi penuh, berat jenisnya mencapai 1,26 atau 1,28 di temperatur 20 derajat Celcius. Pada saat baterai mengeluarkan arus listrik, plat positif dan plat negatif akan bereaksi dengan SO4 sehingga membentuk PbSO4. Elektrolit H2SO4 sedikit demi sedikit berubah menjadi H2O. Akibatnya, berat jenis elektrolit akan turun karena konsentrasinya berkurang. Jika baterai sedang diisi, maka arus listrik akan masuk melalui kartu positif, jadi arahnya berlawanan dengan saat pengeluaran. Akibatnya, reaksi kimia juga berkebalikan. Jadi, di masing-masing plat, H2SO4 atau elektrolit akan terpisah dari PbSO4. Sehingga, di plat positif akan terdapat PbO2 dan plat negatif akan terdapat Pb. Dalam reaksi inilah H2SO akan terbentuk kembali ke dalam elektrolit, sehingga berat jenisnya akan naik lagi. Kesimpulan pada video pembelajaran kali ini yaitu baterai merupakan sumber energi listrik utama dan sebagai stabilizer suplai listrik pada kendaraan ketika sumber arus listrik berasal dari alternator. Konstruksi luar pada baterai yang dapat langsung dilihat terdiri dari kotak baterai dan tutup baterai, terminal positif dan negatif, serta sumbat ventilasi.
Untuk konstruksi bagian dalam baterai, terdiri dari plat positif dan negatif, separator atau penyekat, dan larutan elektrolit. Reaksi kimia pada baterai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saat pengosongan dan saat pengisian. Saat pengosongan atau discharge, maka reaksi kimianya adalah PbO2, Pb, dan 2H2SO4 akan bereaksi untuk membentuk 2H2O dan PbSO4. Ketika baterai dalam kondisi diisi, maka reaksi kimianya akan berkebalikan dengan discharge, yaitu PbSO4 dan 2H2O akan bereaksi untuk membentuk PbO2, Pb, dan 2H2SO4. Semoga video pembelajaran kali ini dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami baterai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.